Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, insyaallah untuk sore hari ini, maaf tadi terlambat dari Kediri, masih jam 2 lebih, jam setengah 3. Alhamdulillah sampai di sini. Semoga kita masih bisa membaca kitab yang sudah disediakan oleh pengurus. Pertama, kita langsung saja halaman 8. Kita akan kembali kepada itu prakata dari penulisnya, tetapi kita langsung kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. At-tamassuku bima kana alaihi. Tamassuk itu berpegang teguh. Nah, kita belajar yaitu menjenggoti bahasa Arab. Bima kana alaihi, dengan apa yang ada as-sahabatu sahabat. Wal iqtida'u bihim, dan kita harus mengikuti mereka itu sahabat. Jadi kita tamassuk wajib berpegang teguh apa yang diamalkan sahabat, dan kita wajib mengikuti jejak mereka. Kenapa kok gak Nabi? Karena para sahabat adalah muridnya Rasulullah SAW, dan sahabat jumlahnya yang banyak. Jadi kalau para sahabat sudah menempuh ilmu, maka beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, kamu wajib mengikuti sunnahku, katanya beliau, dan sunnah khulafa'ir rasyidin para sahabat. Wal iqtida itu mengikuti dengan dalil, dan iqtida kita harus mengikuti jejak mereka. Baik ini yaitu judul yang diambil dari Al-Imam Ahmad, tapi dibajudul oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kita tinggalkan qala Al-Imam Al-Lalakai, langsung saja usul sunnah. Nah, yaitu kalau di situ hanya muqaddimah, yaitu baris 1 2 3 4 5 6, setelah 6 itu usul sunnah. Usul sunnah kata Imam Ahmad, pokok-pokok sunnah. Pohon ada pokoknya, demikian juga rumah ada pokoknya, yaitu landasan. Pokok sunnah indana, menurut kita menurut ahli sunnah, apa? At-tamassuku berpegang teguh. At-tamassuku berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi landasan bangunan itu fondasi, landasan sunnah berpegang kepada pendiriannya para sahabat. Karena para sahabat itu mengambil ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari Allah, ya. Jadi dikenal kenapa enggak kepada beliau ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sahabat beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini bantahan terhadap kelompok Syiah yang mencaci para sahabat. Ya. Jadi berpegang teguh kepada prinsip sahabat itu berpegang teguh prinsipnya beliau. Nah, ini termasuk dalam urusan akidah. Wal iqtida'u bihim, dan kita mengikuti jejak mereka. Jejaknya para sahabat. Bukan kalau berfirman radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala meridai mereka sebagaimana para sahabat berridha kepada Allah. Nah, ini prinsip pertama, berpegang kepada sunnahnya para sahabat, itulah sunnah Nabi. Kemudian kita harus iktidak, mengikuti jejak mereka.
termasuk itu prinsip-prinsipnya, tidak jejak hidupnya, sholatnya, makannya, minumnya. Nah, ini yang kita cari. Kemudian nomor 3, watarkul bidah, dan tinggalkan bid'ah. Siapa yang tahu mana bid'ah? Ya sudah kita pelajari kemarin ya, al-iktisam. Bid'ah menurut bahasa sesuatu yang baru. Ya, bid'ah menurut syariat amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah ini, kalau bid'ah urusan baru, mikrofon boleh, ya sepeda motor, ya mobil boleh, kan itu urusan dunia, bukan urusan akidah. Kita boleh membeli, boleh tidak membeli. Tapi kalau masalah sunnah wajib kita pegang. Jadi prinsipnya orang ahli sunnah harus berpegang kepada prinsip-prinsip beliau, hadisnya, demikian kepada sahabat, dan menjauhi bid'ah. Karena kalau kita masih sunnah dan bid'ah, biasanya yang kalah sunnah. Jadi karena bid'ah itu musuhnya sunnah. Nah kemudian dia mengatakan wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah. Nah itu di mana nih kalau tidak tahu. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah fahiya dhalalatun, maka bid'ah itu tersesat. Jadi tidak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dhalalah itu hadis beliau. Cuma ini ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, setiap bid'ah berarti tersesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Bid'ah wajib juga tidak ada. Nah, bid'ah sunnah juga tidak ada. Semua bid'ah tersesat. Nah, setelah dia menyuruh kita pegang sunnah, sunnahnya Nabi, pegang sunnah para sahabat, supaya kamu kuat, tinggalkan bid'ah, tinggalkan perkara baru. Karena bid'ah ini dibenci oleh Allah, dibenci Nabi-Nya, dan dibenci oleh para sahabat. Nah, kemudian dijelaskan semua bid'ah yaitu tersandar ada bid'ah hasanah. Lalu watarkul khusumah, tinggalkan perdebatan. Ya. Watarku, dan tinggalkan khusumah, berdebat, permusuhan. Ya. Karena permusuhan itu sebab hawa nafsu. Permusuhan itu karena tidak tahu dalil. Tapi kalau orang sudah tahu dalil, nah mungkin dia akan bermusuhan. Nah, mengapa saat disuruh kita meninggalkan permusuhan? Karena terjadinya bid'ah itu menjadi perpecahan umat. Wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan wal julus maknanya watarkul julus, ya. Wal julusi maknanya dan tarku, dan tinggalkan duduk-duduk bersama penyembah hawa nafsu. Ya. Jadi wal itu baik, di bawahnya watarki, dan tinggalkan duduk-duduk, maknanya duduk itu bergaul, dan tinggalkan bergaul dengan pelaku hawa nafsu. Hawa nafsu maknanya mereka mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Al-Quran. Ya, ini caranya kita berpegang kepada sunnah, kemudian mengikuti jejaknya para sahabat, supaya tetap istiqomah, tinggalkan bid'ah. Karena semua bid'ah mesti tersesat. Yang nomor 2, tinggalkan bermusuhan. Jadi kalau kita sudah tahu ayat, kita amalkan, sudah tahu hadis, kita amalkan. Jangan mengapa kok begini, tidak boleh. Karena ayat mesti benar, itu firman Allah. Hati yang sahih mesti benar pula. Jadi kita tidak boleh memperdebat ayat. Ya. Maka dijelaskan ayat wala tujadilu billati hiya ahsan. Kalau mau membantah orang, bantah dengan yang baik. Dan kemudian janganlah kita duduk-duduk dengan pelaku hawa nafsu. Duduk namanya bergaul. Karena bergaul dengan orang jelek pengaruhnya kepada orang yang baik. Kemudian berikutnya watarkul mira, tinggalkan yaitu perdebatan. Khusumat yang permusuhan, tarkul mira, jangan berdebat. Jadi kalau kita menjajak debat ahli bid'ah tidak perlu. Kita punya ilmu, Pak. Kamu mau bagus, kalau jangan ya hubungannya dengan kamu sendiri. Jadi makanya para sahabat tidak mau berdebat dengan orang ahli bid'ah. Bukan kok tidak mau. Orang ahli bid'ah itu dia ngeyel terus. Dikasih dalil yang benar mereka tolak. Bagaimana kita menyampaikan yang akan mereka tolak, kita tinggalkan mereka. Nah ini Imam Ahmad
Dan ini juga bukan prinsipnya Imam Ahmad saja, tetapi prinsipnya ulama sunnah. Makanya ketika ulama sunnah dicaci orang ahli bid'ah tidak peduli. Karena kalau kita teruskan berdebat dengan mereka tidak ada selesainya. Wal jidal, dan tinggalkan bantah-bantahan. Nah, karena Al-Quran sudah jelas jangan dibantah. Man ijadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru, itu dalilnya. Nah, siapa bawa itu? Man ijadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Allah melainkan dia kufur. Sebentar, siapa yang bisa cari HP-nya itu? Ini supaya apa? Jadi kita tidak boleh membantah ayat. Nah, jadi itu surat Ghafir ayat 4. Nah, surat Ghafir ayat 4. Ya, dicari yang punya terjemah surat Ghafir, surat Mu'min ayat nomor 4. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Siapa yang membantah ayat Allah itulah orang kafir. Nah, siapa sudah dapat? Sudah ya, mungkin. Ya, ini kita tahu. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Terus artinya fala yaghurka taqallubum fil bilad. Terus karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu. Ya, jadi tidaklah yang membaca ayat kecuali orang kafir. Ini menunjukkan orang mukmin tidak boleh membantah. Tidak tahu bertanya. Kalau sudah tahu, diamalkan. Kalau sudah diberitahu belum paham, cukup. Apa yang kita mampu. Ya, jadi kita ayat ini mungkin tidak boleh, tidak kufur. Yang mengkafirkan bukan kita, tapi Allah. Dalam surat Ghafir juga dikatakan surat apa? Surat Mu'min. Ya, surat Mu'min bukan Al-Mu'min. Surat Mu'min atau surat Ghafir ayat nomor 4. Siapa yang membantah ayat maka termasuk kufur. Nah, kita lanjutkan. Wal khusumati fiddin, dan kita tidak boleh memusuhi agama. Fiddin maknanya dinul Islam. Ya, kami ulangi di sini kesimpulannya yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kita wajib berpegang teguh dengan prinsipnya siapa? Para sahabat. Yang nomor 2 kita harus apa? Mengikuti jejak mereka. Yang nomor 3 kita harus meninggalkan bid'ah. Kenapa bid'ah kita tinggalkan? Semua bid'ah tersesat. Yang nomor 4 harus apa? Kita meninggalkan permusuhan atau perdebatan. Jangan. Yang nomor 5, kita tidak boleh duduk-duduk dengan penyembah awal. Tidak boleh bergaul. Sudah tinggalkanlah mereka. Kalau kita bergaul dengan orang punya ilmu, alhamdulillah, kita bertanya dijawab, kita tidak tahu diberitahu. Kemudian yang lain kita harus meninggalkan apa tadi? Perdebatan. Ya, permusuhan perdebatan tidak boleh. Karena Islam itu bukan perdebatan. Ayo kita berdebat, jangan. Karena sudah ada ayat dari surat apa tadi? Ghafir 4. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Baik, ini prinsip yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Lalu kita kembali kepada penjelasan para ulama sunnah. Karena kalimatnya imam-imam dahulu itu pendek-pendek. Karena mereka hidup di kalangan para ulama, sehingga tidak perlu diperpanjang. Tapi untuk zaman kita wajib kita kembali kepada syaratnya para ulama. Baik, asal Huna di sini sakon menggiring itu membawakan. Al-Lalakai, Imam Lalakai. Jadi Imam Lalakai membawa sanad tadi, sanad itu adalah yaitu silsilah orang. Isnadahu sanadnya ilal Imam Ahmad rahimahullah taala.
Ya, jadi dari atas tadi Akhbarona Aliun itu yang membawa adalah Al-Imam Al-Lalakai. Bahwasanya sumbernya perkataan Imam Ahmad itu ternyata bukan satu orang, banyak orang, sampai kepada Imam Ahmad. Wa yatalaqa dan bertemu. Hadal isnadu isnati. Bertemu bersambung isnad banyak orang yang menyampaikan dari fulan sampai fulan, sampai namanya isnad sandaran. Ya. Dan bertemu sanad ini ma'al isnad disana dengan sanad yang kedua. Dengan orang yang kedua. Begitu para ulama itu mengambil ilmu harus dicari ini dari mana. Kok sampai kepada Imam Ahmad? Yakni hadis maksudnya ini sanad, yaitu yang membawa rawi sampai kepada Imam Ahmad Al-Lalakai, yaitu Imam Al-Lalakai ini ma'ruf Imam Ahlussunnah. Kama ra'aitun, sebagaimana yang kamu tahu di kitab, dalam kitab usul syarah usul i'tiqadi Ahlussunnah. Ya. Imam Al-Lalakai punya kitab Syarah Usuli I'tiqadi Ahlussunnah. Syarah itu penjelasan usul pokok-pokok akidahnya Ahlussunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalakai. Baik. Pertama, kama auratha, dan juga didatakan pula, bukan Imam Al-Lalakai saja. Abi Ya'la, Ibnu Abi Ya'la fi tabaqati, di dalam kitab tabaqatnya. Jadi sampainya sanad kepada Imam Ahmad ini ada bukti. Pertama Al-Imam Lalakai. Yang nomor dua Ibnu Abi Ya'la. Ini ulama-ulama sunnah. Begitu dulu kaum muslimin ya, menyampaikan apa itu ilmu bukan hanya ceramah, bukan hanya pidato, betul-betul ada sumbernya. Hatani dua sanad ini Al-Imam Lalakai dan juga Ibnu Abi Ya'la nuskhatani, dua tulisan bi isnadaini, dengan dua sanad dari Imam Lalakai dan juga Ibnu Abi Ya'la mukhtalifaini, berbeda dari orang yang membawakan. Ahaduhuma, salah satunya yashuddul akhara, menguatkan yang lain. Salah satunya menguatkan yang lain. Ini yang punya itu ini apa ini? Putih, Putih ya? Speakernya. Oh, speaker. Ya sudahlah. Baik, tidak tahu ya bertanya. Baik. Wa yu'akidu, dan menekankan nisbatu hadhihi risalah, penggolongan risalah ini, penggolongan tulisan ini ilal Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tulisan ini dulu tidak ditulis oleh Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tidak mengatakan ini perkataan saya. Tapi murid-muridnya seperti Al-Imam Lalakai tahu. Demikian juga Ibnu Abi Ya'la tahu. Nah ini perkataan Imam Ahmad. Begitu dahulu orang itu meneliti hadis, meneliti perkataan orang. Kadzalika Syekh Albani. Nah ini yaitu Imam ahli hadis sekarang, yang baru meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Wajada makhtutatan, beliau juga menjumpai makhtutat manuskrip, tulisan dengan tangan. Kalau dicetak ini bukan tulisan dengan tangan. Manuskrip itu tulisan yang masih ditulis dengan tangan. Fi majmu'in min maktabatil Zahirah, dicari di maktabah perpustakaan Zahiriyah di Mesir. Masya Allah, begitu ulama-ulama dahulu. Tulisan para ulama yang ditulis tangan itu disimpan ketika ada yaitu fotokopi yang lain dibesarkan. Kemudian setelah dibesarkan ditulis dengan alat tulis. Yang belum ditulis, belum dipindah namanya manuskrip atau makhtutat. Wa nasakhaha bi qalamihi rahimallah, dan diganti tulisan Imam Ahmad ini seperti yang ditulis oleh Imam Ahmad. Nah, jadi kitab ini asalnya bukan tulisan tangannya Imam Ahmad, tapi tulisan aslinya dengan tangannya. Lalu dikopi, kemudian dipindah oleh para ulama sunnah, dicocokkan, ya. Makanya kalau kitab aslinya itu ada semacam tulisan-tulisan yang dari
tangannya langsung. Baik, kita lanjutkan. Wa adunnu anna hadhi, katanya Syarabi, dan saya menduga bahwa inilah tariqun akhar, ada tulisan yang lain, ada jalan yang lain. Wallahu a'lam, katanya Syarabi. Wa yurji'u ilal asanidi, dan kembali kepada orang yang membawa hadis, membawa perkataan imam. Jadi namanya saya dari fulan, itu namanya sanad dari fulan. Maka kembali pada orang bawahnya siapa. Yuqarinu bainahuma, lalu dipadukan. Ini sama apa tidak dengan yang dibedain ini, dengan yang dibedain. Begitu dulu para ulama. Dan sekarang kita tinggal membaca, tinggal membeli. Kenikmatan curi payoran dahulu dinikmati oleh kita sekarang. Seandainya kitab-kitab ucapan para ulama dulu tidak ditulis, kita tidak tahu apa-apa. Wa naf'alu dzalika, dan kita perlakukan ini insyaallah. Inna idzan sanaqtu lanal fursa, saya ini punya kesempatan untuk membaca kitab ini. Nama sanaqtu, saya punya kesempatan. Baik, kita lanjutkan. Huna di sini ba'da an saqal isnad, setelah digiringnya, setelah disebutkannya orang-orang membawa sanad ilal Imam Ahmad, kepada Imam Ahmad radhiyallahu taala, qala, baru berkata. Ini apa gimana ya ini? Speakernya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Sudah lah. Saya kira ini. Ayo bisa kalau Nah, setelah itu disimpulkan perkataan Imam Ahmad usul sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah, asunan akidah. Ibaratkan jatuhuma pondasi-pondasinya. Indana menurut ahli sunnah, indana menurut ahli sunnah, at-tamassuku, kita wajib berpegang teguh. Dengan apa? Bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ya. Jadi cerita dari perkataan Imam Ahmad itu panjang sekali. Dari ulama dikumpulkan, kemudian baru inilah perkataan Imam Ahmad. Karena dulu itu tidak ada rekaman. Orang membaca kemudian ditinggalkan atau ditulis. Tapi sekarang dibukukan, dicetak, kalau tidak dicetakkan. Baik. Ya, jadi menurut Imam Ahmad dan menurut imam yang lain, landasan kita utama adalah berpegang kepada para sahabat. Para sahabat dari mana? Rasulullah SAW. Jadi pegangan kita bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan orang lain, bukan orang Arab, bukan orang Cina, bukan orang Indonesia, bukan nenek kakek kita, tidak, tetapi sahabat Rasulullah SAW yang kita pahami. Nah, kita lanjutkan. Falladhi alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dipegang oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal miqyas, itu ukuran kita. Jadi kalau ada orang mau menjahit baju, mana Pak ukurannya? Pak, ini contohnya, dibuat seperti ini. Sehingga karena bajunya ada contohnya yang pertama, maka berikutnya mengikuti contoh pertama. Contohnya orang membuat seragam. Nah, sekarang juga begitu. Dimatikan saya ini. Saya rasa sudah cukup ini. Insyaallah saya keraskanlah suaranya. Karena ada mengganggu. Atau cutnya itu dijaga saja. Baik ya. Jadi kita yang menjadi ukuran kita
di dalam kita beribadah adalah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ini mendengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendengar dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Cuma Imam Ahmad mengatakan dari sahabat karena sahabat jumlahnya banyak. Dan semua sahabat menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Apa nih? Iya, jangan apa-apa. Kita mau diganti pakai speaker biasa. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ya, nggak apa-apa lah, saya keraskan bicaranya. Saya ulang lagi. Jadi para sahabat ini menjadi ukuran amal kita. Mengapa para sahabat? Karena para sahabat mengambil dari Rasulullah SAW. Rasulullah seorang, para sahabat banyak, sehingga kalau berselisih satu kembali kepada yang lainnya. Lil muhaqqiqina, untuk orang yang betul-betul membuktikan. Alladzina yatamassakuna bihadzal asri, bagi orang berpegang teguh dengan landasan ini. Jadi kalau ingin tahu sunnah, kembali pada para sahabat. Karena para sahabat mengambil ilmu dari beliau. Beliau seorang diri yang mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Tapi para sahabat mengambil ilmu dari beliau semuanya. Sehingga apabila meninggal dunia sahabat yang satu, maka kita bisa kembali pada sahabat yang lainnya. Ya, inilah faedahnya kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan kita wajib berpegang pada sunnah Nabi. Jawabnya, kalau seorang sunnah Nabi itu kalau orang berselisih satu sama lain tidak ada yang bisa bantah. Tapi kalau kita berpegang kepada sunnah para sahabat, meninggal satu, yang lain masih hidup, yang lain masih mendengar. Karena yang mendengarkan beliau ini adalah para sahabat. Iya. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, ini sudah terang. Wa huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram. Jadi sahabat ini menjadi pegangan kita. Satu, karena para sahabat itu mengambil ilmu dari beliau. Kalau kita hanya berpegang kepada beliau, tidak berpegang pada para sahabat, tidak mungkin. Nah, ketika beliau meninggal dunia, kalau para sahabat tidak mendengar dari beliau, habis ilmu agama. Kita lanjutkan. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram. Dan apa yang jadi prinsipnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia, wa khulafa'ur rasyidun. Khulafa' rasyidin. Khulafa' rasyidin itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa dinamakan khalifah? Penggantinya beliau Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, penggantinya beliau Umar. Ketika Umar meninggal dunia, penggantinya beliau Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, penggantinya Ali. Ketika Ali meninggal dunia, penggantinya Muawiyah. Nah, setelah itu bertengkar. Orang-orang Yahudi Nasrani menyelundup di kalangan kaum muslimin untuk membuat fitnah. Makanya fitnah itu terjadi ketika meninggalnya sahabat Utsman dan terfitnah sahabat Ali oleh kelompok Khawarij. Baik, kita tinggalkan. Jadi wa khulafa'ur rasyidun, dan khalifah pengganti rasyidun yang mendapatkan petunjuk, illa 'alal huda, melainkan mereka mendapatkan petunjuk. Wa rasyati, dan juga sama rasyati mendapatkan rasyid, mendapatkan petunjuk. Ala kitabillah, melaksanakan kitab Allah.
wa ala sunnati Rasulillah SAW, dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal apa? Fi aqaidihim, dalam akidah mereka. Apalagi wa ibadatihim. Akidah itu contohnya apa? Dalam akidah contohnya apa? Kita beriman pada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, ya. Kemudian perkara-perkara yang gaib itu telah dijelaskan oleh beliau, didengarkannya, didukungnya oleh para sahabat. Kemudian wa ibadatihim. Nah, ya. Para sahabat ini ketika mendengar beliau akidah dikumpulkan. Ketika ibadah dikumpulkan pula. Termasuk ibadah ini contohnya apa? Sholat, apa lagi? Zakat, siang, apa lagi? Haji, banyak, umroh. Ini adalah bagian-bagian ibadah. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang sifatnya kita kerjakan, seperti sholat sunnah, ya, seperti pula sholat malam, dan masih banyak lagi haji, bahkan juga kita baca Al-Quran, baca hadis, bagian ibadah. Wa mu'amalatihim, dan muamalah mereka. Apa dimaksudkan muamalah ini? Nah, supaya sambil memaknai, jadi ini kelengkapan Islam, membahas keyakinan, membahas ibadah, membahas muamalah. Muamalah itu pergaulan. Yu'amilu ba'dala ba'dal bergaul, bagaimana kita dengan orang tua, anak dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, kita dengan tetangga, kita dengan orang muslim, kita dengan tamu, kita dengan orang kafir. Ini namanya muamalah, hubungan kekeluargaan. Itu dibahas. Makanya ada bab kita bagaimana birrul walidain, bab yaitu birrul jar, berbuat baik kepada tetangga, bab ikramul dhuyuf, memuliakan tamu, banyak semua. Nah, ini yang kita pahami kesempurnaan Islam. Wasaili su'unihim, dan semuanya urusan kehidupan mereka. Jadi urusan kehidupan kita ini sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala lewat yang disampaikannya kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan kepada siapa? Para sahabat. Para sahabat kepada generasi selanjutnya, sampai kepada kita semuanya. Begitu silsilah sampainya Islam kepada kita. Walaupun kita tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan beliau direkam, ditulis, dihafal oleh para sahabat. Walaupun kita tidak tahu sahabat, para sahabat menyampaikan para tabi'in, tabi'in sampai pada kita semuanya. Wala siyamal akidah, terutama akidah. Akidah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan semua para utusan diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki akidah umat. Ya, akidah itu keyakinan dalam hati, bagaimana manusia mengenal Allah, mengenal kebesarannya, mengenal kekuasaannya, sehingga kita menjadi orang beribadah kepada Allah. Fa'ahmadu rahimahullah ta'ala, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yushiru, memberi isyarat, memberi tahu ila hadal aslil azim, kepada pokok-pokok pondasi yang besar ini. Asli pokok al-azim yang besar. Dan ini kewajiban kita kaum muslimin. Wahiyal qaidatu, dan ini adalah qaidah, landasan aridah yang jelas. La yanubtu anha, tidak ada yang bisa menandingi. Ya. La yanubtu, tidak ada yang bisa menandingi dari akidah ini syai'un sedikit pun minal Islam, dari Islam ini. Wa khasatil akidah, khususnya adalah akidah. Jadi inilah makanya beliau Imam Ahmad membahas dulu, bukan sholat dulu, bukan zakat, tetapi keyakinan dalam hati. Sebab kalau orang sudah kuat imannya, akidahnya kuat, yang lain ikut. Inilah pentingnya kita harus memahami akidah Islamiyah. Selanjutnya, saya guru, maka Imam Ahmad berkata, usul sunnah indana, prinsip pokok-pokok sunnah indana menurut ahli sunnah. Nah, itu menurut kami adalah ahli sunnah.
At-tamassuku berpegang teguh bima kana dengan apa yang ada alaihi sesuatu itu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilafan berbeda di ahli bid'ah. Orang ahli bid'ah tidak punya pegangan. Pegangan ahli bid'ah apa? Tidak harus tahu. Hawa nafsu. Hawa nafsu satu yang lain beda. Makanya mereka sering berpisah, sering berpegang. Tapi kalau sunnah pegangannya Quran, pegangannya hadis beliau, pegangannya lain apa tadi? Para sahabat. Jadi seperti kita sholat tidak berselisih, siang tidak berselisih, ya masalah urusan tidak berselisih, karena kita punya pegangan yang kuat dan dalil yang kita jadikan pegangan ini tidak pernah berubah. Nah, fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Adapun ahli bid'ah mereka mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginannya sendiri. Padahal keinginan kita ini kalau kita tulis keinginan yang paling baik ini keinginan baik apa keinginan jelek? Baik bagi orang ahli sunnah. Tapi kalau orang awam hawa nafsunya yang memimpin dia, banyak keinginan jelek, ya banyak pencuri, banyak orang-orang timbangan, banyak orang-orang yang takaran, banyak bohong. Itu keinginan hawa nafsu. Tapi kalau kita punya keimanan, zakat kita kan tidak boleh bohong. Menjual tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mengurangi takaran, tidak boleh bohong. Jadi bersih kita. Nah, jadi ahli bid'ah mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau ahli sunnah mengikuti apa? Dalil. Yang dimasukkan dalilnya apa? Al-Quran. Yang nomor 2, sunnah. Nomor 3, para sahabat. Ingat itu. Para sahabat itu kita ikutkan karena sahabat menimba ilmu dari beliau. Makanya Imam Ahmad mengatakan as-sunnah indana at-tamassuku. Nah, yaitu bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Akidah kita, sunnah kita berpegang teguh pada para sahabat. Kalau para sahabat jumlahnya banyak, semuanya jumlah banyak ini mengambil dari yang satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sahabat ini meninggal dunia, yang lain bisa kita tanya. Nah, selanjutnya wa yaqtamiduna, dan berpegang teguh orang ahli bid'ah ini uqulahum, akal mereka. Akal yang mana? Al-fasidah. Apa namanya fasidah itu? Yang rusak. Jadi ahli bid'ah sudah berpegang kepada akal, tapi akalnya rusak, bukan akal yang baik. Satu. Yang nomor 2, awya seumur, atau orang ahli bid'ah itu menduga annahu, mereka ini ya'tamiduna, berpegang ala lughatil Arab. Ya. Mereka mengatakan saya berpegang kepada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab saja tidak cukup. Abu Lahab bisa bahasa Arab, Abu Jahal bisa bahasa Arab, tapi mereka kufur. Tapi kalau kita berpegang kepada Quran, benar. Berpegang kepada hadis, benar. Berpegang pada para sahabat, benar, karena para sahabat mengambil dari 2 sumber lagi. Atau ahli bid'ah ini berpegang selain daripada itu minal qiyasatil fasidat, termasuk kias-kias yang rusak. Apa kias itu? Persamaan. Ini disamakan dengan ini. Contoh ahli bid'ah yang menyamakan ini dengan ini yang keliru, contohnya apa? Yo, kita ini karena hidup di kalangan orang punya ilmu, di kalangan orang awam, di kalangan ahli bid'ah. Contohnya apa? Mereka pakai kias, disamakan tapi tidak sama. Masuk kita tidak tahu, 1 atau 2 lah. Contohnya saja, mereka pakai kias, tapi kiasnya tidak benar. Ya? Lapat niat sholat. Ad? Lapat niat sholat.
Lafaz. Iya, lafaz. Ya, niat nawaitu an usolli al-asr arba'a raka'atin. Terus bagaimana? Ada lillahi ta'ala, akan menunaikan lillahi ta'ala baru Allah. Makanya ada orang, Pak, saya mau sholat musuh gerhana, niatnya bagaimana? Niat itu di hati. Coba saya tanya ibu ketika mau pergi ke pasar baca niat apa? Yang di apa bicara, apa hati kita yang niat? Hati loh, betul hati. Jadi niat itu sih innamal a'malu binniyat. Makanya kalau orang berpegang kepada niat secara zahir tidak bisa. Ini saya mau sholat ini niatnya apa? Mau sholat id bagaimana? Tidak tahu. Mau sholat yaitu kusuf gerhana matahari tidak tahu. Mau sholat istisqa minta hujan tidak tahu. Karena apa? Niatnya harus dilafazkan. Padahal niat itu tempatnya di hati. Sebagaimana antum datang dari rumah ke sini, bukan nawaitu an adhaba ila masjid apa ini? Ihya'us sunnah. Terus gak bisa. Dalam rangka apa? Ya, nasma'u, ya, hadarat, apa? Tapi kalau kita bahasa kita mau bagaimana? Saya mau pergi ke masjid sunnah, saya mau taklim. Terus saya. Ternyata Islam itu memudahkan kita. Ad-dinu yusr. Baik, sekarang kita. Ya, jadi saya ulang lagi. Kalau ahli sunnah pegangannya apa tadi? Al-Quran yang kedua. As-sunnah hadis nomor 3. Keterangan para sahabat. Kalau ahli bid'ah pegangannya apa? Jangan lupa lu. Hawa nafsu. Yang nomor 2. Akal mereka yang rusak, bukan akal yang baik. Yang nomor 3 apa? Kias. Yang nomor 4 bahasa Arab tapi mereka tidak tahu. Nah, jadi kalau mereka bisa bahasa itu wajar. Orang Arab yang kufur juga bisa bahasa. Nah, jadi beda antara prinsipnya orang ahli sunnah dengan prinsipnya orang ahli bid'ah. Kan itu lawan berseberangan. Baik, kita lanjutkan. Amma Imam Ahmad, ada Imam Ahmad, wa man salafahu, dan orang-orang pendahulu dia, pendahulu Imam Ahmad. Siapa pendahulu Imam Ahmad? Minas sahabati. Dulu mana Imam Ahmad dengan sahabat? Sahabat, mana Imam Ahmad dan pendahulu-pendahulu dari para sahabat, wa tabi'in dan tabi'in. Tabi'in itu siapa? Muridnya sahabat. Nah, ini kita harus kenal ini, kan? Supaya kita wa a'immatul Islam. A'immatul Islam namanya imam-imam Islam. Tokoh-tokoh Islam. Tokoh Islam itu bahasa kita yang betul itu imam. Imamul Islam. Seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Muhammad bin Abdullah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu tokoh-tokoh yang termasuk pertama-tama orang memahami Islam, sehingga kita katakan itu imam. Fa inna dina, maka sesungguhnya agama yang dimaksudkan agama apa ini? Islam. Alladzi yatamassakuna bihi, yang mana ulama salaf berpegang. Pertama, kitabullah. Jadi kita umat Islam, pegangan kita bukan bapak kita, bukan anak kita yang lalu. Pegangan kita Al-Quran, kita siam dari Al-Quran, kita sholat dari Al-Quran, ya. Kita berwudu juga dari Al-Quran, tayamum juga dari Al-Quran. Itu pegangan kita. Makanya mari kita baca ayat Quran ini. Yang nomor 2 apa? Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan dasar ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wala siyama lebih-lebih atau alasan utamanya fi majalil akidah, dalam sisi akidah.
Karena akidah itu urusan gaib dan tidak bisa diraba-raba, tidak bisa kita cari, tapi berdasarkan ayat, berdasarkan hadis beliau. Ini masalah kita. Karena akidah perkara yang tidak bisa diketahui dengan akal. Fahum, maka mereka ini, mereka ahli sunnah, la yakhrujuna, tidak keluar andalika, dari itu. Dari apa? Orang ahli sunnah tidak akan keluar dari apa? Dari kitab Allah, dari sunnah, dari keterangan para sahabat. Inilah persaksian yang harus kita pahami. Selanjutnya, wa fi dzalika al-hudal mustaqim. Yang dalam demikian itulah adalah petunjuk yang lurus. Kalau kita ingin cari petunjuk dalam Islam, pertama Quran. Yang nomor dua hadis. Yang nomor tiga pemahaman para sahabat. Nah ini yang kita pahami, ya. Karena mereka inilah pencetus utama. Yang pertama yang mendahului kita. Kemudian juga wal iktidal bihim. Tadi Imam Ahmad mengatakan ketika kita berpegang teguh, sudah disebutkan tadi. Yang nomor dua wal iktidal bihim, kita harus mengikuti jejak mereka. Jejaknya siapa? Para sahabat. Al-iktidal, kita mengikuti bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, siapa sahabat itu? Tadi sudah saya jelaskan. Yo, siapakah sahabat itu? Supaya kita tahu. Murid-murid Nabi. Nah, nanti dulu murid-murid Nabi, murid itu banyak. Ya, yang pertama apa? Ya, Khulafaur Rasyidin. Masa sahabat hanya Khulafaur Rasyidin saja? Yang hanya 4 yang pernah bertemu dengan Nabi. Nah, yang pernah bertemu dengan Nabi itu pertama, yang nomor 2 Imam pada Nabi, nomor 3 mati dalam keimanan. Jadi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, anaknya si Umar, itu sahabat. Karena pernah bertemu bertatap muka. Yang nomor 2 mengambil dari beliau. Nomor 3 meninggal dunia dalam keadaan Islam. Tapi kalau pernah bertemu kepada beliau tapi tidak beriman, dinamakan apa? Kafir atau murtad. Contohnya siapa? Ibnu Khattal juga. Dan ada lagi siapa lagi? Abu Thalib tidak beriman. Tapi dalam hatinya beriman, dia menolong. Tapi karena malu dengan 2 orang ini, sehingga dia tidak mau menampakkan keimanan. Tapi membantu beliau. Ya, termasuk yaitu keluarga, paman yang membantu beliau, yang menghalangi yang lain, yaitu mengganggu beliau, termasuk Abu Thalib. Maka Abu Thalib ini disuruh oleh beliau supaya beriman. Tapi 2-nya, at-targhabu an millati Muhammad. Abu Thalib, apa kamu senang dengan yaitu agama yang Muhammad? Nah, malu Abu Thalib sehingga meninggal dunia dalam keadaan kufur. Ya, cuma beliau mendoakan, ya Allah, ini tidak bisa masuk surga tapi masuk neraka bagian atas. Ini satu-satu orang kafir yang pernah membantu beliau, melindungi beliau, tetapi qadarullah karena malu dengan 2 kawan ini sehingga tidak mau menampakkan keislaman dan meninggal dunia dalam keadaan kufur. Tapi Allah Ta'ala menghukumnya di neraka paling atas, bukan paling dalam. Dan itu disebutkan dalam hadis yang kita paham. Kita lanjutkan. Wal iktida maknanya adalah mengikuti jejaknya para sahabatnya Rasulullah SAW. Wahumul qudwah, mereka itu panutan. Siapa mereka? Dimaksud mereka itu panutan? Para sahabat. Wahumul uswah, dan mereka itu suri teladan yang baik. Jadi kalau kita ingin tahu manusia yang paling baik akidahnya, ibadahnya, selain beliau adalah para sahabat.
Wa yusiru ilal hadis. Nah, dijelaskan hadis ini. Dari mana kita mengetahui bahwa sahabat itu harus menjadi panutan kita? Nah, karena mereka adalah mengikuti jejaknya beliau dengan dasar ayat, dan dasar hadis, alaikum bisunnati. Apa artinya alaikum bisunnati? Kamu wajib mengikuti sunnah. Alaikum, kamu wajib. Jadi kalau ada alaikum itu kamu wajib. Bisunnati, ikut sunnahku. Sunnahnya siapa? Nah, sunnahnya siapa? Bisunnati. Ya. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sunnah Nabi itu apa saja? Perlu kami tanya. Ya. Perkataannya satu. Yang kedua, perbuatannya. Nomor tiga, penafian. Ya, nomor tiga. Jadi perkataan betul, perbuatan betul. Persetujuan dia. Ya, jadi penetapan beliau ketika melihat para sahabat. Seperti Bilal, ya. Ketika setelah wudhu, maka sholat 2 rakaat masuk dalam surga. Yang nomor 4, akhlaknya beliau. Ini namanya sunnah. Jadi perkataan beliau, amalan beliau yang ditetapkan beliau ketika melihat para sahabat, ya. Kemudian akhlak beliau itu sunnahnya Nabi. Jadi sunnahnya Rasulullah SAW bukan hanya perkataan, tetapi berwujud amalan. Bukan hanya amalan, berwujud pula yang ditetapkan beliau. Ini, sahabat ini, ketika mimpi bertemu ini, aku tetapkan. Sahabat ini ketika dia wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat, aku tetapkan. Yang menetapkan beliau, dan beliau menetapkan atas perintah Allah. Yang nomor 4 apa tadi? Akhlak. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kau Nabi memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah, ya. Itulah maknanya sunnah. Ya. Kalau kita namanya tadi ihya'us sunnah. Apa namanya ihya? Menghidupkan sunnah Nabi dengan kita menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, mempelajari sunnahnya beliau, mempelajari amal beliau, mempelajari pula yaitu ketetapan beliau, mempelajari akhlak beliau. Ini adalah sunnah. Dan kita itu menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah kita dengan belajar. Kita buktikan dengan amal. Kita buktikan dengan dakwah. Nah, kita lanjutkan. Dalilnya, alaikum bisunnati, kamu wajib mengikuti sunnahku. Alaikum ini ditujukan pada siapa? Umatnya. Bisunnati, sunnahnya siapa? Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah khulafa, apa nama khulafa? Pengganti khalifah, pengganti beliau Abu Bakar. Setelah beliau meninggal dunia, Umar, ya. Ar-Rasyidin yang berhak untuk menunjukkan ke umat. Itu namanya Rasyidin. Ya. Di mana Rasyid ada nama anak kita Rasyid, berarti kita memberi nama semoga anak saya ini bisa menunjukkan jalan yang baik kepada temannya. Itu Rasyidin. Nah, Rasyidin ini orang-orang yang memberi tahu kepada kebaikan pada orang lain, di antara para sahabat. Al-Mahdiin yang mendapatkan petunjuk. Mana Al-Mahdi itu mendapatkan petunjuk. Jadi sahabat ini digelari oleh beliau orang yang mencari petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Berarti orang berilmu dan juga mendapatkan ilmu. Kemudian dia mengatakan adu, gigitlah. Alaiha, sunnahnya Nabi dan sunnahnya siapa? Para sahabat. Bin nawajid, dengan gigi geram. Gigi yang paling kuat itu gigi geram. Makanya ini sering rusak. Karena apa? Banyak yang dekunya dari sini, ya, yang keras-keras di sini. Nah, yang di depan ini bagian untuk memotong dia. Kadang-kadang rusak pula. Dia namanya orang. Punya gigi kadang-kadang lepas, kadang-kadang rusak, dan kadang jatuh, pecah. Wa iyyakum, dan jauhkan dirimu. Nah, tadi
diwajibkan kita mengikuti sunnah beliau dan sunnah para sahabat. Yang nomor dua, wa iyyakum, dan jauhkan kamu menjadi apa? Wa muhtasatil umur, perkara agama yang baru. Perkara agama yang baru bahasa kita apa namanya? Bid'ah. Nah, bid'ah itu badi'us sama, yaitu dibuat oleh Allah Ta'ala baru langit itu. Jadi bid'ah itu perkara yang baru, seperti muhtas. Ya, yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, pertama kita wajib apa? Mengikuti sunnah siapa? Rasulullah. Yang nomor dua, mengikuti sunnah siapa? Para sahabat. Yang nomor tiga harus apa? Menjauhi ahli bid'ah. Nah, itu ada hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bersumber dari seorang sahabat Al-Iyad bin Sariyah, Al-Ibad bin Sariyah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian wa kadzalika hadisul firqatin najiyah. Demikian juga hadis yang menjelaskan golongan yang apa najiyah itu? Golongan yang selamat, yang sukses. Firqah itu nanti namanya golongan yang selamat. Berarti ada golongan yang tidak selamat. Siapa itu? Al-firqatu dolalah. Ya, kelompok yang tersesat. Golongan selamat al-firqatun najiyah. Khinama akhbar Rasul. Ketika Rasulullah SAW memberi kabar anna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini, umat siapa ini? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Sataftariku akan pecah, akan bercerai-berai ila salasin wa sabaina firqah. Menjadi berapa? 7 salasin 3 wa sabaina 70. Menjadi 73 kelompok. Nah, ini siapa yang bersabda? Rasulullah. Mulai kapan? Mulai beliau masih hidup, sekarang terbukti. Ya, ternyata kaum muslimin ini pecah belah beberapa kelompok. Semua mengaku apa? Mengaku benar. Tapi ternyata mereka berselisih, bertengkar. Nah, ketika beliau menjelaskan bahwa umat ini akan pecah menjadi 73 karena sudah ditinggal oleh beliau, ibaratkan yang menasihati sudah tidak ada. Dan para sahabat juga banyak meninggal dunia, terutama pada zaman sahabat Ali timbulnya pula kelompok Khawarij yang juga masuk menyeruduk pula orang Yahudi, menjadi perpecahan yang baik kaum muslimin. Yang selamat berapa? 1. Kulluha finnar. Nah, dia mengatakan semua umat ini masuk neraka kecuali wahidun, kecuali 1. Siapa 1 ini? Qalu man hiya. Menanya para sahabat, siapa yang 1 ini wahai Nabi yang selamat dari neraka? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana, apa yang aku alaihi amalkan, berarti apa yang aku amalkan atau orang yang mengikuti jejakku. Jejak siapa? Rasulullah SAW. Wa ashabi, dan mengikuti sahabatku. Namanya ma'ana alaihi ashab. Jadi kesimpulan hadis ini, umat Islam berpecah menjadi berapa? 73. 7 yang selamat tidak masuk neraka berapa? 1. Siapa 1 itu? Yang mengikuti sunnahnya beliau dan sunnah para sahabat. Makanya kalau kita lihat di masyarakat, betul mayoritas kaum muslimin tapi beda satu sama lain. Yang lebih banyak yang mengikuti sunnah, apa yang keluar dari sunnah? Yang keluar dari sunnah. Nah, ketika kita belajar hadis seperti ini, tenang kita, ternyata ini bukan zaman sekarang saja. Telah beliau sabdakan ketika beliau masih hidup. Jadi kalau kita mencari yang ahli sunnah banyak apa sedikit? Sedikit. Mencari orang ahli bid'ah banyak apa sedikit? Banyak. Nah, 72 umatnya yang masuk neraka ini 1. Ada 3. Keterangan para ulama, sesuatu tadi mengatakan ada kalanya masuk neraka selamanya karena sudah kufur, berbuat syirik.
Dan ada kalanya masuk neraka, kemudian dikeluarkan. Siapa itu? Ya, orang pelaku dosa besar. Ya. Kemudian juga ada yang masuk neraka kemudian dimaafkan oleh Allah. Orang melakukan dosa-dosa kecil, kemudian disusul dengan amal yang soleh. Ya. Jadi masuk nerakanya ada 3 umatnya. Ada yang kekal selamanya, itu orang musyrik, orang sudah keluar dari sunnah. Yang nomor 2 ada yang masuk neraka sebagian, yaitu orang-orang yang menyimpang. Kemudian ada orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan oleh Allah Ta'ala karena masih ada benih-benih keimanan. Nah inilah jadi yang masuk surga tanpa disebut sedikit kelompok yang mengikuti sunnah beliau dan sunnah para sahabat. Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalika hadisul firqah. Nah, summa qala aidan min fi hadisin akhar. Kemudian beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, taraktukum ala baydai, ya, taraktukum alal baydai lailuha kanahariha la yazihu anha illa halikun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ibnu Majah dan juga yang lainnya, itu keterangan di bawahnya. Taraktukum, aku tinggalkan kamu. Yang meninggalkan siapa ini? Rasulullah. Yang ditinggalkan siapa? Umatnya. Aku tinggalkan kamu. Aku telah meninggal dunia. Aku tinggalkan kamu, umatku, alal baydai, di atas putih. Maknanya tauhid, di atas tauhid, di atas sunnah yang putih, cerah, tidak ada benih-benih hitam. Lailuha, malamnya, kanahariha, seperti apa? Seperti siangnya. Jadi gamblang sekali. Jadi ketika beliau meninggal dunia, umatnya ini dalam keadaan sunnah semua, tidak ada yang bid'ah. Inilah kaitannya apabila masyarakat ada orang punya ilmu yang mau mendapatkan. Jadi ketika beliau meninggal dunia, umat ini bersih, tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang berbuat bid'ah. Malamnya seperti siangnya, memang nampak, ya. Jadi tidak ada yang sama sekali. La yazihu anha. Apa kata beliau? Tidaklah yang berpaling dari sunnah ini illa halikun, kecuali hancur dia. La yazihu anha, tidaklah berpaling dari sunnah. Siapa yang berpaling dari sunnah ini? Ayo, siapa yang berpaling dari sunnah ini? Orang ahli bid'ah. Illa halikun, melainkan pasti hancur. Mana hancur akidah mereka. Inilah perlunya kita harus menjaga sunnah. Dan kita akan menjadi baik kalau kita menuntut ilmu. Lebih baik lagi kalau kita mengamalkan ilmu. Ini untuk beritahu apa ini? Cukup berarti. Baik, begitulah. Ya, ikhwan akhwat, dan maaf tadi karena dari Trenggalek kemudian mati sekali hujan lebat. Alhamdulillah, walaupun sedikit kita sampaikan dan inilah kita nikmati kitab yang baru kita beli ini. Mudah-mudahan kita kelanjutannya bisa kita berlanjut menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.